Pemirsa, saya sekarang ada di Yayasan Kris Bali dengan Jero Ismail. Saya sudah 2 kali hadir di sini berbincang-bincang dengan sahabat kita, dan pada kesempatan ini kita akan kembali karena ternyata Jero Ismail dan Jero Mangkubima ini memiliki beberapa barang-barang antik, bahkan keris. Kenapa namanya keris? Tentu ada nilai sejarahnya. Kita sapa beliau sekarang, yuk kita ke sana yuk. Swastiastu, Jero. Swastiastu, Pak datang lagi ya. Benar. Pak Agus datang lagi. Nggak, sukses aja, sukses. Nggak, Pak Agus, apa namanya? Jero, ini yang kita sudah sempat ngobrol ya, luar biasa. Tiang sebenarnya tertarik sekali dengan Jero, berkembang betul ini Yayasan Kris Bali ini. Kemudian anggotanya juga luar biasa. Sebenarnya kita ingin tahu, kalau sebelumnya kita belum sempat ngomong soal keris ya. Berarti ini ada sejarahnya kenapa ada keris. Namanya keris pasti ada simbol-simbol keris. Kan saya dengar Jero punya keris katanya. Iya, pasti. Kalau namanya keris, kalau nggak punya keris kan bukan keris namanya, cross ya. Ya Pak Agus, kalau mau lihat keris, dia ada di Gedung Suci. Boleh kita lihat ya, pemirsa ya, kita lihat. Nah, nanti ya Tiang ambilkan dulu. Nggih, terus ya, ambil kerisnya. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jadi pemirsa, beliaunya ada punya keris, jadi kita ingin lihat itu sebagai simbol dari yayasan ini. Nanti kita lihat seperti apa ya. Wah, ini pemirsa, ini beliau sudah hadir dengan membawa banyak keris. Kenapa namanya keris? Nah, ternyata memang koleksinya kerisnya banyak sekali. Ini baru sebagian. Banyak sekali punya. Ini baru sebagian. Ternyata ini banyak. Sebagian bagus ya, sambil kita bercerita tentang warisan budaya. Tentu ada di antara banyak keris ini yang menjadi keris utama tuh. Ya. Pas. Mungkin bisa dijelaskan yang mana, Bro? Tongkat yang sering saya bawa. Ini adalah tongkat komando. Tapi ini dalamnya ada keris. Ini keris, ini konon ini. Ini pernah dipegang oleh ide dalam kelungkung. Ide raja pertama yang dulu. Tiang ini baca sih di koran, apakah benar apa tidak, mohon maaf. Nah, itu karena Tiang ada baca di koran kok sama dengan mulik Tiang dan sejarahnya ini. Ini orang memberikan kepada saya Jero Mangku. Dia mimpi katanya, padahal 12 tahun udah dimiliki. Durga Dungkul namanya. Durga Dungkul Wibawa. Dia ada di skripsi di berita tahun 66 menceritakan ini. Dan ini keris ini dipakai untuk menundukkan Baliaga. Ketika Raja Ide Dalem, tapi kalau Ide Dalem Sri Haji Krisna Ketut ke Pakistan, waktu pertama datang ke Bali tidak bisa menundukkan Baliaga. Ada baliklah ke Majapahit. Balik ke Majapahit, diberikanlah keris namanya Durga Dungkul Wibawa. Nah, ini mungkin salah satu yang saya bilang. Kenapa? Karena histori ini, ketika saya pakai keris ini, saya dekat sama bendesa Baliaga dari Yasak. Dia datang ke sini dan itu dekat. Dan saya sampai naik Singa Barong, saya sampai diizinkan naik Singa Barong dan saya nyambut keris. Nah, pertanyaannya, Jero dari mana dapat keris? Ini dari Mangku, ide Mangku, sahabat saya. Dia mimpi 12 tahun dipegang, dia mimpi sampai 2 kali mimpi harus menyerahkan ini kepada saya, padahal ini barang kesukaannya. Ini Jero Mangku Bana Sepati Raja namanya, yang memberikan kepada saya. Kapan dapat Jero? 2016 kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Berarti ini simbol utama. Ya, ini pertama yang dapat, tapi simbolnya keris bukan ini. Simbolnya keris yang saya pakai bukan yang ini. Nah, inilah simbol keris yang dia pakai. Yang saya pakai di lambang logo keris itu sendiri. Nah, ini keris apa namanya itu? Ini Bima Kroda namanya. Kerisnya Bima Kroda. Kenapa ini saya pakai simbol kan gitu? Keris itu karena keris ini saya dapat juga dari teman baik saya. Pada awal ceritanya saya melihat pertama ini, saya jujur bercerita, tidak ada kebohongan sedikit pun yang saya ceritakan. Saya pertama melihat di Puri Majapahit yang ada di Jimbaran, di Puri Gading. Melihat keris ditaruh. Salah satu keris yang saya lihat keris begini. Saya bilang, wih bagus sekali. Saya senang lihat keris itu, unik.
Besoknya saya pas jalan-jalan itu, saya sore habis sembahyang saya lihat itu. Saya sama orang saya ada Jero Komang Ari yang lihat, yang menjadi saksi. Besoknya saya pas habis keluar jalan-jalan, siangnya saya balik, teman saya, teman baik, kok bawa keris banyak di rumah saya dan dia ngasih saya keris ini. Mau Jero keris ini, Dinda keris ini. Nggak ada sarungnya, nggak ada ini, cuman pastinya saja langsung. Wih, saya baru kemarin ngelihat. Saya enggak bilang, saya bilangnya mimpi. Maulah, enggak nyata ini, maulah saya terima. Kok tahu saya ini orang saya ngerti, pasti Jero tertarik dengan keris ini bentuknya. Orang kemarin baru saya lihat nyata di Puri Gading, ada Puri. Saya ngelihat keris ini, dan keris ini saya bilang, cuman keris yang saya lihat di sana, boleh kalau ke Puri Gading ngelihat ada keris begini, nggak ada gambar semar. Ini ada gambar semarnya, semar nujum. Kejawen Semar Nujum. Ketika ada gambar semarnya ini yang membuat dia memberikan kepada saya, karena nama saya kan Ismail. Ismail itu adalah sang yang semar, sang yang wenang, sang yang patut katanya, saya nggak tahu, biar nggak salah. Dan keris ini lekuknya 31. 31 lekuk. Apa maknanya itu? Seperti kalau 31 seperti rumah saya 31. Nomor rumah 31. Dan lekuknya ini, keris ini juga yang pernah dan bertemu sama keris Empu Gandring. Yang konon 500 tahun waktu saya ke Majapahit Triwulan. Pertama saya ke sana membawa keris ini pertama. Kenapa saya bawa keris? Karena saya mau mencari taksu tanah Bali. Karena ada di suatu momen saya dihina, dicaci maki di FB saya. Saya pingin untuk menapak tilas perjalanan ide dalam ke Majapahit, bukan ide dalam. Dari situlah ditemukan sama keris Empu Gandring yang 500 tahun, 11 keturunan. Dan pertama kali dikeluarkan serta diupacari gara-gara saya datang. Membawa keris inilah ketemu. Dan dari rajanya pun menyampaikan keris Empu Gandring inilah cikal bakal kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, Jero, setelah keris itu ini dipakai simbol. Ya, ini yang saya pakai simbol semar, ada gambar mume, ada gambar semar. Inilah saya pakai simbol untuk di logo keris ya. Dan saya pun membuat simbolnya itu di dalam pertapaan saya kemarin ya. Saya bertapa, saya urak-urik gambar, saya memikirkan apa yang saya pikirkan, terlahirlah simbol-simbol itu. Simbol keris. Dan yang lain-lain saya lihat itu banyak sekali. Nah, ini ada keris zaman kerajaan Singaraja. Ini konon ini Om Siwon. Ini keris yang pernah dipegang oleh Raja Singaraja, Ki Barak Panji Sakti, Ki Baruk Semang. Konon ini, karena kalau ingin mengetahui kekuatannya baru akan tahu kekuatan medisnya. Itu kekuatan dari kerisnya baru akan tahu. Yang ngasih, Bro. Ini juga dikasih sama orang dulu, orang kesini, dulu orang kaya, dan itu jatuh, bisnisnya bangkrut. Dia mau pinjam uang sama saya, pinjam uang, dia gadekanlah keris. Saya nggak mau terima. Kenapa? Udah pakai aja uang saya, nggak usah dah pakai gade keris, saya bilang gitu. Dia ngotot, nah ini pakai Jero untuk kenang-kenangan. Nanti uangnya tetap saya kembalikan, ini ambil dah pakai kenang-kenangan. Dan dia bilang ini untuk kenang-kenangan. Ya udah saya terima sebagai kenang-kenangan. Ternyata ada semeton Puri dari Singaraja datang ke sini, Haji Ambare. Dia datang ke sini pelingsir di Puri Singaraja. Dia melihat keris ini yang tertarik. Nah, maka banyak keris saya, cuman ini aja yang tertarik. Coba lihat itu, saya liatin. Duh, ini keris yang konon katanya di Puri Singaraja. Nah, ada. Itu dan saya sudah membuktikan kekuatannya. Kalau kekuatannya memang benar, itu ya saya mengetahui. Dan beberapa orang yang pernah memegang ini, orang-orang Singaraja akan tahu kekuatan dari keris ini. Gitu. Mungkin lain lagi dong kerisnya. Nah, kalau ini aksara. Ini kalau orang-orang aksara pasti senang melihat. Ini keris zaman Jawa, zaman kerajaan Blambangan. Ini ada lobang-lobang. Lobang-lobang, ini keris zaman kerajaan Blambangan. Ini ada aksara Jawanya. Ini keris yang tua sekali, itu di zaman Singosari. Itu juga ada pemberian orang tuh ya. Ini lupa saya. Oh, ini pemberian orang ya, ini pemberian orang. Ini pemberian orang, saudara saya Beliwayan dari Singaraja. Dia katanya dari leluhurnya punya, ini sering bunyi di rumahnya. Akhirnya saya tertarik, dia kasih dan saya minta tanpa ada menukar apapun. Ikhlas ya. Ikhlas. Dan ini keris yang konon zaman tua. Oh, ini keris kayak model lama sekali Jero ya. Ini terlingsir zaman Singosari. Ini zamannya
zaman Singosari kerisnya. Ya. Ada petotol begitu. Nah ini zaman keris Singosari. Itu yang dikasih oleh warga. Ini lupa saya siapa ngasih, ini udah lama sekali soalnya. Lupa saya ini diberikan sama siapa. Saya ingat karena banyak yang diberikan dan ada juga saya beli. Oh ya. Tapi ada yang saya punya keris yang popolan tangan, dibuat dari tangan. Ini Maksudnya dibuat dari tangan gimana tuh? Popolan. bukan ditempa. Oh. Ini tapi besi bahannya lagi. Ya besi. Oh. Dari tangan ini bekas. Oh ini kan bejek-bejekan. Oh. Coba lihat. Oh ya. Oh, Ini besi. Oh, yang dipakai ini ya. Ya ini jempol tangannya. Berarti kan panas dia Ya, gimana? kekuatan orang dulu kan berbeda. Tangannya itu bisa panasan dari jero. Bisa membuat keris zaman dahulu karena kekuatan orang-orang dulu kan banyak ritual, banyak tapak. Ini banyak sudah tapak. masih nih jero. Ini dapat dari saya udah dapat dari barang antik nih. Dari koleksi barang antik nih. Berarti selalu di bawah jero ya. Hah? Selalu Ya, dibawa. selalu dibawa. Ada keris yang kecil juga lubang 3. Ini juga kalau orang pintar spiritual nih biasanya untuk nembus, untuk memandang ke masa ada depan. lubangnya gitu ya? Ada lubangnya. Ini ada lubangnya ya? Ini ada lubangnya. Oh. Nah, ini ada lubangnya. Ya. Dan ada keris saya mempunyai istri dan sekarang udah punya anak. Gimana ceritanya kok bisa begitu? Saya tampilkan dulu, ambil Ya, ini kerisnya gimana di sini saya memang panjang di depan. Sambil saya Oh ini Ki, ya kerisnya. Jadi pemirsa, ini keris yang punya istri dan punya anak katanya. sudah punya anak manusia. Oh sudah. Manusia nih anaknya. Oh. Dan punya istri manusia. Nah, Jero bisa dijelaskan dari keris yang punya anak dan punya istri itu gimana tuh? Nah ini keris ini yang sering saya bawa lagi satu. Itu kisahnya adalah ketika saya mempunyai saudara, teman baik saya yang selalu nemenin saya, udah seperti saudara. Anaknya kecelakaan dan meninggal. Ternyata anak ini mempunyai pacar, lagi hamil. Secara lontar orang Hindu Bali, ketika ada pacarnya atau perempuannya itu hamil, belum mempunyai suami atau suaminya itu meninggal, calon suaminya meninggal, itu harus dikawinkan dengan keris. Karena dengan manusia nggak mungkin, nggak ada mau. Kenapa keris? Karena keris perwujudan laki-laki dan senjatanya laki-laki. Dan keris inilah yang dipakai kawin. Ini lekuknya luk 3. Waktu itu Jero yang punya keris ini. Ya, saya ketemu dengan temennya itu ya. Nah, ini saya sering bawa. Nah, saya melayat. Saya melayat ke rumahnya. Ya. Padahal di situ keluarganya sendiri sudah ada pembicaraan dengan pemangkunya untuk memberikan keris pemangkunya untuk dipakai simbol. Ternyata mangku itu mencari keris di rumahnya nggak punya. Dan mereka bingung. Nah, pas saya datang ke sana, bapaknya dah minta izin, boleh nggak kerisnya dipakai sebagai, oh ya silakan. Itu Jero yang melayat situ ya. Ya, saya melayat. Oh silakan pakai. Nah, inilah dipakai simbol keris ini. Ini gagangnya uli gadang. Ini dasar laut. Ini punya ini dari dasar laut gagangnya, dan ini menjadi keris yang selalu saya pegang. Kenapa? Ini simbol bagi saya untuk seselet pegangan gegemer. Karena ini mempunyai istri dan mempunyai anak. Sudah punya anak sekarang orang. Sudah punya anak. Sudah punya anak. Itu juga untuk menyelamatkan warga lain ya. Ternyata ya bahasanya ini untuk membantu ketika ada seorang perempuan yang tidak mempunyai suami, hamil karena suaminya meninggal. Inilah menjadi pahlawan untuk dikawinkan. Ini ada story sejarah bagi dia, sejarah. Dan ini ada Syekh, punya istri saya keris ini. Kalau orang pecinta barang keris lama ini tahu, ini Syekh zaman Syekh. Karena istri saya Muslim. Bisa dipegang ya? Bisa. Ini kayak gerinda itu Jero ya? Kayak apa namanya ya? Tapi ini kalau orang ini keris tahu ini barang lama. Ini pusaka lama. Pusaka ini langka, termasuk langka. Dan ini di keluarga istri dulu dipegang, nggak ada yang kuat pegang. Akhirnya terjadi banyak masalah ribut dan segala macam. Ya istri mimpi istri dikasih dan untuk pegangan istri. Nah ini karena istri saya Muslim dan keturunan Syekh memang. Jadi ini keris. Total berapa Jero sekarang ada keris itu? Di atas masih ada. Ini yang paling besar, ini yang saya dikasih sama bendise rasa. Ini besar. Yang sempat Jero. Ini. Ini naga. Ini siapa ngasih Jero? Naga Puspa. Niki ada teman bendesa asaknya itu yang saya bilang baliaganya. Dia memberikan saya keris ini. Panjangnya berapa nih? 1,5 meter kan. 1,5 meter ini beliau memberikan sebagai simbol rasa persaudaraan menyambung. Saya diberikan keris dan saya memberikan beliau juga tongkat komando yang memang barang
bagus. Dan ini ada keris yang kayak punyanya Soekarno dalam pegangan ini. Tidak sengaja saya punya. Ini baru saya dikasih lukisan kok saya punya kayaknya. Gagangnya ini saya punya, terpisah dia dengan ininya. Saya punya beginian. Saya ingat, saya cari-cari, bongkar gudang. Nah, ketemulah saya ini, saya rakit jadilah begini, seperti lukisan Soekarno yang di depan baru masuk di depan rumah. Ya, ini seperti pegangannya Soekarno. Ya, dan ini pun ada bekas tapak tangan. Tunjung Raja. Ini boleh lihat. Popolan. Oh ya, popolan juga ya. Ini ya, kayak tadi itu ya. Tapi ini tidak membuat, dia cuma aja sidik jadi bekas-bekasnya ting. Nah, kalau itu memang membuat dia. Kerisnya itu dipakai untuk membuat. Ini keris kan, ini keris yang memang besi dari besi. Dari besi semua. Kan biasanya dari kayu, ini dari besi semua. Ini zaman Belambangan ya. Zaman kerajaan Belambangan, dan itu pun keris yang di depan yang di situ adalah zaman kerajaan Belambangan yang dipegang Pangeran Belambangan, Satria. Di depan. Mungkin semua kerisnya disimpan di tempat itu. Iya. Kemudian ada proses upacara biasanya itu kalau itu Umpat Anda kita ngikuti prosesi upacara Umpat Anda. Sekarang kalau Jero sudah punya keris ini, apa sebetulnya ini tuh? Apa yang manfaat yang betul dirasakan? Saya masih bawa ini. Ini ada lagi. Ini pemberian ide Cokodo Berubud, Cok Ibah. Ini pemberian Cok Ibah. Semar kan? Keris Semar, dan saya punya keris paling kecil juga. Iya, sesuai dengan keris harus punya nggak kecil. Banyak sekali. Ini semar yang diberikan Cok Ima. Dan ini biasa semarnya kan begini. Orang tahu saya punya semar yang berbeda lagi satu. Semar saya memegang keris. Ini semar megang keris. Ini nggak ada yang punya ini. Oh, semar megang. Ada kerisnya tuh. Iya, kan dipegang keris. Ini semarnya megang keris. Ini baru pertama saya lihatkan di media. Iya. Ini nggak pernah saya liatin. Karena kemarin maunya saya kasih minta teman saya, ternyata hilang. Semua orang di sini tahu gempar karena hilang. Ibu saya yang bersih-bersih nyari, saya juga nyari, nggak ketemu. Setelah saya janji saya nggak akan jadi kasih minta ke orang. Saya 3 hari kemudian ketemu dan ada di tempatnya semula. Itu betul-betul tidak boleh diberikan pada orang lain ya. Tidak boleh diberikan sama orang lain. Yang lain? Cukup ini kalau di atas masih ada keris. Ini barang lain. Ya, mungkin diantaranya dulu. Ini juga salah satu yang sering saya bawa. Ini adalah naga sentong. Naga sentong ini uli gadang, dari uli gadang bahkan paling bawah. Kalau uli gadang semacam apa ini? Kayu. Akar rumput laut. Akar rumput ya. Kalau dulu pernah ditaksir ini dulu saya bilang 300 juta. Oh. Tapi ini ya. Ya, karena kayunya yang langka. Dan ini sering saya bawa. Ternyata saya pas melukat antar teman di langit itu gambarnya uli gadang ini sama dengan gambar langit. Itu alam semesta membuat sama. Itu terjadi. Ini yang sering saya bawa uli gadang, naga sentong. Naga sentong, naga bisa hidup di darat, di laut dan di udara. Artinya Jero mengoleksi keris-keris ini kan berarti ada manfaat yang dirasakan ya ketika Jero membawa keris itu ya. Ya, kalau manfaat yang dirasakan, kita kalau mengetahui godamnya atau orang bilang godam kekuatan dari keris itu akan tahu. Satu, saya memang senang dengan barang-barang klinik atau barang-barang yang mempunyai kekuatan gaib, apalagi mempunyai histori. Dan kenapa saya akhirnya bernama keris di yayasan? Dulu itu keris saja, bukan Kesatria Keris Bali. Keris saja namanya. Karena saya dulu waktu maju di PDRI, istri lah yang memberikan saya nama keris. Dia carikan singkatan. Keris adalah Ketut Putra Ismaya Jaya. Itu keris atau Kesatuan Republik Indonesia. Karena saya maju DPD ingin menyatukan dan di Danah Bali tidak membedakan. Jadi Kesatuan Republik Indonesia dan keris adalah Ketut Putra Ismaya Jaya. Di samping keris, kenapa akhirnya saya setuju menyetujui keris itu ada nama saya. Keris itulah senjatanya para ksatria. Untuk membela dirinya, menjaga keluarganya dan menjaga kehormatan tanah tempat kelahirannya. Karena keris adalah simbol dari sejarah zaman dahulu kala untuk kita pegang, untuk menjaga apa yang menjadi warisan leluhur untuk kita jaga. Jadi keris inilah simbol sejarah. Mungkin gini Jero, ini sebenarnya banyak sekali yang kita mau bahas, tapi khusus untuk keris ini saya ingin mungkin pesan-pesan Jero terhadap keris, karena kita kan tahu keris ini kan warisan budaya leluhur ya. Tapi orang jadi akui di dunia. Orang di Bali khususnya kok ada sebagian mungkin yang di antara kita kurang ini dengan keris misalnya ya. Bagaimana harapan Jero kepada masyarakat bahwa kita harus tetap melestarikan keris ini ya?
Ya, ini saya juga dulu sempat berpikir untuk membuat kompetisi, membuat keris. Kenapa? Karena sekarang tukang pandai, kita kan mempunyai keluarga pandai nih. Keluarga induk tukang pandai yang memang ahlinya di bidang senjata. Empunya itu adalah pandai. Ini keluarga pandai kita sudah mulai berkurang. Dan orang ahli membuat keris pun sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena kita tinggalkan dengan zaman modernisasi. Bukan keris lagi menjadi ini, tapi IT. Di situ mereka programmer IT dan segala macam. Padahal ini adalah yang harus kita jaga, wariskan. Dan harapan saya dengan nama saya Kris untuk membawa simbol warisan leluhur yang saya bawa dan saya jaga. Tujuannya generasi saya tidak lupa bahwa kita pernah memiliki senjata yang namanya Kris untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan keluarga. Ketika orang mengetahui kekuatan Kris, maka orang akan tahu bahwa Kris itulah pelindung keluarganya, bisa membawa kehormatan, taksu, dan kewibawaan serta segala macam dari pengamanan ketika memang mengerti akan aura. Tapi ketika salah, keris ada bisa membawa salah petaka. Ketika keris itu tidak cocok dengan kita, auranya akan terjadi keributan sering di rumah tangga. Keributan masalah. Kadang-kadang bawaan keris itu yang membuat kita bisa bertengkar dan tidak menyatu dengan keluarga. Itu akibat dari energi keris yang berbeda. Tapi ketika energinya baik, dia akan membawa kewibawaan, taksu, kekuatan, dan segalanya. Baik, terima kasih Jero, Miki, luar biasa. Siap. Luar biasa, saya artinya ada pemahaman sekarang kenapa namanya keris Bali, kemudian juga apa Ini saya punya gambar keris. Oh, yang di cincin ini ya? Ini cincin saya, gambarnya keris ini. Keris juga. Ini betul-betul keris. Ya, ya. Gambarnya keris. Luar biasa Jero, mudah-mudahan Benar kita lagi. sebagai masyarakat Bali akan tetap melestarikan keris, karena bagaimanapun juga keris ini adalah warisan budaya kita ya. Terima kasih Jero ya, waktunya. Pak, sudah lupakan lah ya, lupakan. Jero, sukses lo. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Jero Mangkubima. Jadi Ketut Ismail Putra, luar biasa tentang keris, kenapa namanya keris Bali. Kemudian ternyata beliau banyak sekali koleksi tentang keris dan maknanya. Jadi kita patut melestarikan keris itu karena memang keris ini warisan nenek leluhur kita. Terima kasih. Om Santi 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 Om.